Shalom semuanya, kita berjumpa lagi di Dan Bestok. Kali ini kita membahas tentang bagaimana pengaruh lingkungan dan orang tua terhadap pernikahan dan rohani atau iman seseorang. Dengan narasumber Pendeta Daud, Pendeta Donita Timur, dan Pendeta Juanda. Nah, kita hari ini kita akan berbicara ini bapak-bapak, ini persoalan yang sudah umum, yaitu bahwa ada pengaruh lingkungan, pengaruh orang tua ya terhadap pernikahan dan bahkan rohani. Salah satu contoh nih yang perlu kita cari jawabannya ini. Jikalau orang tua itu ikut campur dalam urusan rumah tangga bagaimana? Apakah itu benar atau salah dan bagaimana sikapnya? Silakan. Ya tentunya bukan masalah salah atau benar, karena orang tua kalau belum tahu tentang pernikahan atau keluarga Kristen, maka tidak akan mengerti bagaimana pendidikan secara Kristen. Dalam Kejadian memang dikatakan kalau mereka sudah menikah, mereka harus bisa berpisah. Tapi berpisah juga bukan beda rumah, tapi bisa juga beda tata aturan, tata kelola keluarga ini dan keluarga itu. Tapi kalau kumpul sama-sama, tentu saja pengaruh orang tua itu akan dominan. Kenapa? Karena mereka sudah biasa ngatur. Maka kalau tidak ngatur, tidak akan enak. Apalagi kalau punya cucu, lebih lagi komandonya akan lebih mengikat. Karena pada waktu punya anak mungkin kurang punya ya cintanya atau pemberiannya kurang bagus. Karena sibuk. Iya, akhirnya cucunya yang dimanja. Nah, jadi rusak juga. Jadi rusak. Ya enggak rusak juga Pak, nanti kasihan cucu-cucu rusak. Mungkin balas iya, menebus dosanya itu ya. Itu dia balas cintanya kepada anaknya kurang maksimal. Kemudian menebus kepada anaknya, ya. iya nanti oma marah semua nih, kok anak cucuku rusak semua nih. Jadi kurang maksimal mungkin cintanya kepada si anaknya, kemudian dialihkan ke cucunya. Baik nggak sih orang tua ikut campur dalam urusan rumah tangga itu? Menurut saya Pak, masing-masing keluarga memiliki peranan masing-masing. Masing-masing anggota sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua tentu harus berperan. Harus berperan sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Tentu sebagai orang tua kita tidak bisa meninggalkan anak sedemikian rupa sampai kemudian tidak ada kepedulian. Memang firman Tuhan juga berkata bahwa laki-laki dan perempuan akan bersatu menjadi suami istri dan meninggalkan orang tuanya. Nah, tapi kata meninggalkan di sini kan lebih kepada sebuah saya menegaskan kembali seperti yang Pak Juanda sampaikan tadi, sebuah kayak aturan bersama dalam keluarga. Kemandirian lebih cocok ya. Betul. Bukan menjauh gitu, tapi iya, mandiri. Betul. Menunjukkan kemandirian dan supaya anak juga memiliki tanggung jawab. Kalau hanya perkara kecil-kecil kemudian orang tua mengintervensi, ikut campur dan seterusnya, ya saya pikir ini bukan pada tempatnya. Ya, kalau memang seharusnya ketika memasuki sebuah pernikahan, anak memasuki sebuah pernikahan, orang tua harus istilahnya tahu diri bahwa mereka memasuki sebuah musim yang berbeda, sebuah musim yang baru, bahwa ini adalah musim untuk melepaskan anak, untuk berusaha mandiri, mengambil keputusan sendiri bagi keluarga mereka sendiri, dan bukan lagi ada dalam pengaturan dari orang tua. Saya setuju bahwa kata meninggalkan di sana kan bahkan dilekatkan kepada pria, maka pria akan meninggalkan ayah dan ibunya, bukan wanita. Kenapa pada pria? Ya sebab memang pemegang komando dalam sebuah rumah tangga, pemegang visi adalah pria, harus pria. Oleh sebab itu mereka akan punya visi yang berbeda. Orang tua yang baik adalah mensupport visi dari sang anak ketika dia tahu bahwa visi itu baik. Tetapi orang tua yang baik juga ketika melihat anak berbuat sebuah kesalahan, mereka juga harus mengambil bagian untuk menasihati dan memberitahukan. Jadi lepas kendali sama sekali, ya juga enggak. Tetapi fungsinya menjadi berbeda. Buat saya begitu. Ada? Mungkin dulu dia menganggap anaknya tidak bisa apa-apa, mungkin terlalu manja, atau cara didik yang dulu itu membuat orang tua khawatir. Meskipun nanti ketika sudah menikah, jangan-jangan tidak bisa. Ini itu, nanti punya anak, nggak bisa didik gimana gitu ya. Maka dari itu, kadang-kadang orang tua memang melihat bahwa si anak pertama dia bisa mandiri, anak kedua nggak bisa, anak ketiga setengah bisa. Pasti orang tuanya akan menolong yang tidak mampu.
Makanya kepada yang bisa, dia akan lepaskan. Oh dia bisa, nomor 2 ini sudah mandiri. Tapi nomor 1 ini terlalu manja atau gimana, dia tidak mandiri. Akhirnya akan memperhatikan yang ini. Tetapi persoalannya kalau sudah suami istri, harus ada kesepakatan antar suami istri itu. Bahwasanya kalau mau tinggal serumah dengan orang tua, tentu saja akan ada persoalan, ada konflik of interest di situ. Ada persoalan yang menurut orang tua baik, menurut anak tidak baik atau menurut mantu, maka di situ kembali lagi kepada kesepakatan deh. Ya, sedikit menambahkan Pak Juanda katakan bahwa memang konflik klasik dalam keluarga ini adalah konflik mertua dan menantu. Tepatnya sebenarnya mertua perempuan dan menantu perempuan. Sebab biasanya menantu laki-laki lebih fleksibel. Tapi kalau sudah mertua perempuan dan menantu perempuan, memang ada konflik klasik dalam keluarga. Dan salah satu penyebab saya pikir itu adalah ketika sang ibu merasa harus menolong sang anak, sementara sang istri juga berkata, loh sekarang kan saya lah penolongnya dia, gitu ya. Sehingga terjadi perbedaan cara dalam menolong sang anak, sang suami dalam hal ini. Anak laki-laki atau sang suami. Sang ibu merasa selama berpuluh-puluh tahun ini loh cara saya. Sementara sang istri berkata, iya itu kan dulu. Ini sekarang aku ini begini. Sekarang saya, ini cara saya. Sebab memang betul harus disadari bahwa ketika terjadi pernikahan, yang menikah bukan cuma laki-laki dan perempuan, tetapi gaya hidup, adat istiadat keluarga itu ikut digabungkan. Termasuk keluarga ini menjadi keluarga besar. Betul. Walaupun tidak bersatu ya. Betul, dan disitulah seringkali sangat rentan terjadi konflik terutama antara mertua perempuan dan menantu perempuan. Nah biasanya beginilah, kalau kita bicara tentang mertua, loh ini anakku, milikku, aku udah merentah. Si istri bilang, loh ini sudah milikku kok kamu perintah. Nah ini kan masalahnya kan bukan soal ikut campur lagi, tetapi sudah ingin memiliki, ingin mempengaruhi, ingin merasa ya memerintah dan sebagainya. Bagaimana kalau sampai itu terjadi? Tapi yang lebih keren Pak, ada satu keluarga, orang tuanya dua-dua kumpul loh. Itu lebih hebat lagi itu. Wah, lengkap itu irit Pak. Supaya pengeluaran tidak banyak, maka kumpul di situ makan bersama, semua bersama. Yang jadi masalah siapa? Cucunya. Kenapa? Cucunya bingung, karena pendidikan orang tua, saya lupa yang laki gimana, yang perempuan gimana, maka cucunya jadi bingung luar biasa, karena satu bilang boleh, satu bilang nggak boleh, karena suami istrinya kerja semua. Ketika pulang, saya dapat informasi, mereka bertengkar sih, tapi karena memang Kristen, mereka bertengkarnya dalam keluarga suami istri ini, bertengkar, gimana sih gini, gimana sih ini, tapi gimana kita sudah sepakat, bahwa mereka di sini semua, korbannya ke cucunya. Ya, saya pikir kalau misalnya harus bersama-sama dengan orang tua, entah orang tua istri atau orang tua suami, paling tidak memang masing-masing harus menyadari bahwa ada aturan-aturan yang berbeda. Karena keluarga baru, rumah tangga baru memiliki aturan baru bagaimana mendidik anak. Orang tua sendiri pun juga tidak bisa memaksakan pola asuh yang selama ini diterapkan kepada keluarga anak-anaknya. Apalagi kalau budayanya sudah beda, kebiasaan hidup sudah beda. Kalau orang tua zaman dulu mendidik seperti ini oke, baik, tetapi belum tentu sekarang baik, tapi belum tentu cocok atau belum tentu relevan untuk kehidupan zaman sekarang. Jadi masing-masing memiliki peraturan sendiri-sendiri. Bahkan kalau boleh misalnya ada kayak semacam ya batasan, oh ini dapur, ya kan, kalaupun dapur umum mungkin ya meja makan agak pribadi atau gimana, sesekali kumpul. Hal-hal seperti ini kan yang biasanya antara menantu perempuan dengan mertua perempuan itu yang kemudian timbul persoalan-persoalan. Bukan masalah yang besar-besar sebenarnya kan, masalah sehari-hari. Rumahnya mertua, bukan rumah dia. Atau bayar sewa begitu ya, supaya tidak ribut, jadi profesional. Betul, iya. Bayar sewa, ngatur bayar semua. sewa. Tapi ini ada satu hal yang klasik ini sebelum jawab lagi nih. Bagaimana tentang Ruth dan Naomi? Ini menantu sama mertua kok bisa cocok? Yang bagus menantunya atau yang bagus mertuanya? Nah, kita lihat Kalau seperti ini. itu Ruth-nya. Nah, ini Ruth-nya pasti ada lawan kata ini. Iya. Iya toh? Ayo. Mau mungkin. Naomi, mau janda. Nah, itu. Saya pikir Ayo. apa yang Kalau Ruth diceritakan apa dalam bagusnya? Alkitab, Kalau Naomi apa bagusnya? Iya. Harus ada Iya. latar belakangnya dong. Ruth berarti adalah memang seorang menantu yang betul-betul bisa melihat rencana Tuhan ya di balik
di balik sebuah dalam tanda kutip hukuman yang Tuhan izinkan kepada keluarga ini gitu. Dia mampu melihat betapa bahwa ada masa depan di balik apa yang dipercayai oleh Naomi. Naomi menyembah Tuhan Allah yang benar, sementara Ruth dari latar belakang bangsa kafir. Nah, dia melihat ini sebagai melihat apa yang dipercaya, yang diimani adalah sesuatu yang berbeda dan yang sangat luar biasa, karena Naomi mempercayai Allah pencipta langit dan bumi, dan Ruth bisa melihat hal itu. Jadi Ruth baik ya. Bukan cuma itu juga, Ruth gak ada pegangan lagi di sana, sisa dia seorang diri. Nah itu. Mau ikut siapa? Dia sudah Oke. tahu memang sih, Nah. tapi dia nggak ada cadangan lagi. Mau hidup sama siapa Apakah dia? Naomi tidak pengaruh besar terhadap Ruth? Ya berarti kedekatannya bagus sekali Naomi sama Nah, si ayo Ruth. mungkin. Nah ini bagian beliau yang mama. Oke, saya mama dan jawab dulu, mertua saya jawab ini dulu. soalnya. Saya mau sebagai moderator saya mau ingin menjadi satu pandangan yang sedikit untuk melengkapi. Kalau saya lihat juga Naomi itu pengaruh besar. Kenapa? Dia punya jiwa besar dengan dikatakan pertama begini, Ruth, kembalilah ke bangsamu. Aku sudah nggak punya anak lagi. Dia berjiwa besar. Dan kedua, dia mengakui kegagalannya. Aku telah meninggalkan dan aku sudah gagal. Dan ketiga, bagaimana Naomi itu memberikan teladan. Dia ditinggalkan 2 anaknya mati, suaminya mati, dia tetap kuat. Sedangkan Ruth cuma ditinggal 1, suaminya saja. Nah ini kan pandangan Naomi bagus sehingga Ruth tertarik ini. Tapi Ruth juga bagus juga kan, setia dan saya tidak mau jawab lagi, silakan teruskan aja. Ya, saya bagian- nanti khotbah malah. Bagian mertua sama anak Saya tidak mau perempuan kan khotbah beliau. ini. Saya tidak mau khotbah, saya cuma melengkapi aja. Mungkin lah. ayat Ruth dan Naomi adalah harapan bahwa mertua perempuan dan menantu Kalau perempuan bisa begitu bisa lah. rukun. Gitu. Tapi suami-suami harus mati dulu. Nah ini yang berat ini. Saya kira kalau matinya nggak perlu ngomong mati itu, kita harus mati ego kita suami-suami. Buat saya sekedar mengingat tadi bahwa memang ketika terjadi konflik dalam keluarga besar, istri harus menjadi jembatan penghubung antara suami dengan keluarganya dia. Sementara suami harus menjadi jembatan penghubung antara jembatan komunikasi antara sang istri dengan keluarganya suami. Kalau itu bisa dijembatani dengan baik, saya pikir seharusnya normalnya itu akan bisa terjadi penyelesaian konflik yang baik juga. Jadi sekali lagi bahwa itu harapan bahwa bahwa mertua dan menantu bisa rukun, asalkan saya setuju tadi saya mau katakan bahwa orang tengahnya harus bersedia mati ego. Egonya. Mau jadi jembatan pendamai antara pasangannya dengan keluarganya. Orang biasanya kalau kita katakan orang mati itu kan tidak bergerak, mati, benar kan? Apakah mungkin orang hidup itu juga bisa dikatakan mati? Kalau menurut pandangan saya, sebenarnya orang hidup itu kalau dia mematikan egonya, pasti dia juga sama seperti orang mati, tetapi hidupnya dia hanya berguna orang lain. Tetapi kalau dia egonya masih hidup, dia tidak akan pernah berguna. Oleh sebab itu tadi Naomi mematikan semuanya. Nah ini bagaimana sampai kejadian pertanyaan kedua ini. Supaya enggak terlalu panjang lebar menantu mertua ini. Kapan-kapan bisa sambung di gereja, seminar. Jika sampai orang tua enggak tahan ini dengan menghadapi menantu atau pertengkaran menantu, benar kan? Akhirnya orang tua berkata, sudah cerai saja. Nah, apa yang terjadi ini? Yang cerai siapa? Orang tuanya? Loh, suruh orang tuanya ngomong cerai saja kamu. Ya itu ngomong sama anaknya. Saya pikir Yang anaknya berkelahi bilang- anaknya masa orang tuanya yang cerai. Mungkin orang Gitu tuanya kan. bilang, orang tua cerai dulu. Oh, ini kan ada juga saya orang tua melihat anak itu bertengkar terus. Sudah cerai aja. Buat saya perceraian bukanlah solusi terhadap sebuah konflik dalam rumah tangga. Perceraian hanya menyelesaikan secara singkat saja. Kembali lagi tadi beberapa waktu yang lalu sempat dengar bahwa selama kita tidak pernah mau berubah, kita bercerai, kemudian ketika kita menikah dengan orang lain, selama kita tetap tidak pernah mau berubah, masalah yang sama akan selalu muncul hanya dengan orang yang berbeda. Sebab dia tidak mencoba menyelesaikan persoalan yang sesungguhnya. Perceraian itu tidak menyelesaikan, itu melarikan diri dari masalah, bukan menyelesaikan Bahkan menimbun masalah. kepedihan hati, Betul. merasa berdosa. Ya, begitu itu kan. membawa banyak korban dan kita pikir selesai.
Ternyata tidak selesai. Sebab ketika kamu akan maju ke depan, masalah yang sama akan muncul. Jadi semua korban yang bergelimpangan ini akan sia-sia sebenarnya. Saya pikir nasihat seperti ini adalah nasihat yang jauh dari kebenaran firman Tuhan. Namun kalau faktanya memang ada orang tua yang kemudian menasihati anaknya supaya bercerai saja. Nah, sebagai anak, sebagai suami istri, mesti betul-betul kemudian merenungkan dengan sungguh-sungguh. Kalau dalam pembicaraan yang lalu dikatakan bahwa kalau memang suaminya yang mungkin tidak dewasa rohani, ya hendaklah istrinya tetap hidup dalam iman, tetap hidup dalam kesalehan, supaya apa? Supaya ada perubahan dari sisi suaminya. Demikian juga sebaliknya. Saya sih masih tetap percaya bahwa persoalan yang meruncing bagaimanapun di dalam kehidupan keluarga atau sebuah rumah tangga, kalau dibicarakan dengan baik, dengan kepala dingin, tidak dengan emosi, tidak dengan sambil marah dendam, pasti nanti akan ada pemikiran-pemikiran yang baru. Ya. Ada sebuah ketenangan, nanti juga akan muncul sebuah jalan keluar. Kalau memang sudah merasa tidak mampu, nah ini bagian berikutnya adalah tentu kita bawa kepada gereja. Ini Pak Juanda sudah siap-siap mau bicara, tadi nahan terus ya. Iya, emosi. Ini emosi sudah dia. Mau cerai. Nah itu loh. Silakan Pak Juanda mungkin. Kalau suami atau istri itu diharapkan orang tuanya supaya bercerai, pertama yang saya pikir, anaknya supaya bercerai. Iya, orang tuanya nyuruh anaknya bercerai kan. Saya pikir orang tuanya pasti secara Kristen belum lahir baru. Betul. Saya terlalu yakin itu. Tapi yang kedua, cerai itu kan berarti kalau dalam kehidupan biasa namanya bunuh diri, sama-sama terpisah. Kalau cerai terpisah antara suami dan istri, kalau bunuh diri terpisah tubuh dan rohnya. Tapi setelah itu ada kehidupan, ada persoalan baru nanti. Sama juga orang bercerai akan ada persoalan baru lagi nanti. Nah, tentu kalau memang orang tuanya memaksa untuk bercerai, maka anaknya harus diajar untuk menolak. Tidak ada cara lagi. Kalau memang itu anak betul-betul saling mencintai dan mereka tahu kebenaran firman, karena kuncinya kan di keputusan. Kalau memang anaknya berkata, kami tidak akan bercerai, orang tua mau apa lagi? Tetapi persoalan kadang-kadang ada anak lebih cinta orang tua daripada cinta pasangannya. Maka dari itu pada waktu orang tuanya berkata A, anak itu tidak enak kalau menyakiti orang tua, maka nasihatnya akan dipenuhi. Jadi tolak Pak, dalam nama Yesus. Ya itu memang sebenarnya begitu. Tetapi ada orang tua yang nggak tahan lihat anaknya kok dipukuli, dimarahin, terus lihat menantunya itu malas mungkin begitu kan. Begini-begini terus ngerusak rumah tangga, mengancam nyawa, mengancam, menakut-nakuti, kumpul dengan orang-orang penjahat, mungkin seperti itulah. Mas saya senang enggak boleh kumpul serumah Pak, harus dipisah itu. Jadi meninggalkan memang, kalau memang nggak ada modal ya serumah. Kalau ada modal beli rumah meskipun tetanggaan. Tetapi kan nggak bisa ngurusan di sana, nggak bisa masuk lah ke Nah sana. sekarang kalau anaknya sampai lapor, aku lihat dipukulin dan sebagaimana, hidup terancam sampai suaminya atau mungkin sebaliknya itu di rumah dikumpul-kumpul mabuk-mabuk minum, dia merasa terancam, bagaimana orang tua? Betul, orang tua akan merasa iba lihat seperti ini. Apa dibiarkan? Tidak apa-apa, kamu sudah kawin di situ, urusan kamu, tanggung jawab sendiri. Kamu mati ya, mungkin begitu? Iya, tentu saja gereja lagi yang akan ambil bagian. Maka kalau dia nggak ikut komsel, orang tua anak dua-dua nggak ikut, memang susah kita untuk mengendalikan. Nggak ada lingkungan yang menolong ya? Iya, nggak ada lingkungan menolong. Tapi kalau mereka salah satu punya lingkungan, punya teman, ada pendamping, itu yang akan membantu memberikan jalan keluar. Ya, keseimbangan, pengaruh yang positif. Ya, jadi kalau tidak, maka tetap akan seperti itu. Oke, kita bicara gereja ini sekarang. Jadi pertanyaan yang terakhir, bagaimana jika anak itu ya ingin berhenti melayani? Bagaimana sikap orang tua ketika melihat anak itu berhenti melayani atau tidak aktif di gereja? Ya, seorang anak yang pada awalnya mungkin begitu aktif terlibat dalam pelayanan, atau mungkin gara-gara dia menikah kemudian dia mulai nggak pelayan lagi gitu. Bisa ya Pak juga ya? mungkin dalam karirnya Dalam atau mungkin karirnya, kesibukan, oke. terus akhirnya dia mau meninggalkan pelayanan.
Nah, kita sebagai pelayan-pelayan pastoral yang mungkin terlibat dalam satu tim awalnya, pemimpinnya atau koordinatornya, saya pikir mesti memiliki inisiatif ya untuk kemudian mendatangi, mengunjungi, memberi motivasi supaya terlibat kembali dalam pelayanan. Kenapa saya berkata demikian? Karena pertumbuhan rohani akan begitu kelihatan ketika orang itu memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, melayani Tuhan, tapi kemudian juga terlibat dalam pelayanan-pelayanan di gereja, pelayanan kepada sesama. Nah, disitulah kemudian kecintaannya kepada Tuhan dibuktikan di dalam aktivitas untuk berguna bagi orang lain dan berguna bagi juga pekerjaan gereja. Di situ pertumbuhan rohani nampak. Jadi peranan Itu dari pastoral itu gereja ya. betul, peranan dari teman-temannya itu mungkin akan sangat membantu gitu. Bagaimana sikap orang tua sekarang? Itu kan dari gereja. Orang tua ketika melihat anak ini mundur pelayanan. Nah pada waktu mundur kan banyak alasan Pak. Mungkin di gereja itu di anak muda dia dibully atau diejek, nggak level secara ekonomi. Jadi satu makan begini, satu di bawah. Lama-lama dia nggak cocok. Tapi kalau sudah lama pelayanan, kemudian dia mundur, banyak sekali persoalan anak muda. Kadang-kadang jatuh cinta, persaingan antar kelompok, akhirnya membuat mereka tidak mau. Nah kalau tiba di orang tua, maka kalau orang tuanya rohani akan menyemangati bahwa kamu di sana melayani, bukan mencari apa-apa. Pada waktu melayani itu ada pengorbanan. Pada waktu melayani maka engkau akan memberikan sesuatu yang kau punya meskipun lingkungannya menolak. Kalau buat saya pelayanan sebenarnya ada di mana saja kalau mau jujur. Saya masih ingat seorang bernama Bill Wilson. Bill Wilson adalah pemimpin sekolah minggu terbesar hari ini. Dan dia pernah bilang, apakah saya pernah mendengar suara dari langit yang berkata, "Hai Bill, melayanilah jadi guru sekolah minggu, Dia bilang enggak pernah. Apakah ada orang yang pernah menubuatkan dia bahwa dia akan menjadi seorang guru sekolah minggu, seorang gembala dengan sekolah minggu terbesar? Enggak pernah juga. Dia berkata bahwa sesungguhnya pelayanan ini muncul ketika saya ada di luar sana. Saya melihat ada banyak anak-anak yang terlantar. Dan saya mengambil inisiatif, melihat ketika mereka terlantar, yuk mari saya ajar mereka. Dan dialah jadi guru sekolah minggu pertama untuk mereka. Tiba-tiba anak yang dia ambil tambah hari tambah banyak, tambah hari tambah banyak. Dan hari ini hampir seluruh negara, ada banyak negara yang berafiliasi langsung dengan dia dan menjadi jemaat sekolah minggu terbesar di seluruh dunia. Dan dia bilang begini, awal pelayanan saya hanya satu, saya melihat sebuah kebutuhan. Dan buat saya kalau saya jadi orang tua dan melihat anak itu kemudian berhenti melayani, saya bilang begini, jangan pernah hilangkan hati yang penuh dengan kasih. Itu yang tidak boleh hilang. Sebab selama hatimu penuh dengan kasih, kamu tidak akan pernah berhenti pelayanan sesungguhnya. Kalau hatimu penuh dengan kasih, di mana saja kamu lihat orang butuh untuk dilayani, hatimu ini akan bergerak. Dan buat saya bukankah itu tujuan dari kekristenan sesungguhnya? 2 Petrus 1, dia mulai dengan biarlah dari iman, ditambahkan pengetahuan, tetapi akhir dari semua itu tiba-tiba berkata, kasih untuk saudara-saudara dan kasih untuk semua orang. Jadi iman harus bertumbuh sedemikian rupa. Ke arah mana? Ke arah kasih untuk semua orang. Dan buat saya itulah arti pelayanan sesungguhnya. Ada banyak orang melayani tidak punya hati kasih. Tetapi mereka yang punya kasih pasti akan melayani. Dan buat saya itu yang tidak boleh hilang. Saya akan mensupport anak saya akan mengingatkan dia terus-menerus tentang kebaikan Tuhan. Saya akan mengingatkan semua berkat yang dia terima berasal dari Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan tidak boleh kalah dengan karir. Dia menikah semua hanya karena Tuhan. Berarti Tuhan juga gak boleh kalah dari sebuah pernikahan. Bahkan kamu dapat orang tua yang baik pun itu karena berkat Tuhan. Berarti Tuhan juga gak bisa kalah dengan orang tua. Oleh sebab itu Tuhan harus di atas segala-galanya. Penuhlah dengan kasih Tuhan. Kamu akan melayani. Orang yang tidak punya kasih mesti didorong-dorong, mesti dipaksa-paksa. Tapi kalau orang punya kasih, tidak perlu didorong, tidak perlu dipaksa, dia pasti akan melayani. Apakah memang mundur dari pelayanan itu buruk sih? Tergantung Pak, mundur kemana dulu? Loh, orang dari pelayanan dia mundur nggak mau pelayanan. Saya pikir sebuah kemunduran rohani Pak gitu. Sehingga makanya kalau kembali kepada peranan orang tua tetap harus mendorong.
Bahkan orang tua juga harus memberikan kesempatan kepada anaknya, memberikan nasihat kepada anaknya, memotivasi supaya anak memang terlibat dalam pelayanan sesuai dengan karunia, talenta dan panggilannya di dalam pelayanan di gereja itu. Jadi kalau orang awalnya melayani, kemudian tidak melayani, itu suatu bentuk kemunduran kehidupan rohani. Kita pikir gitu. Dengan alasan apapun juga. Iya, iya. Jadi orang yang aktif melayani tiba-tiba pasif melayani. Masih melayani. Apakah itu baik sih? Ada beberapa jenis Pak tentang pelayanan. Ada orang melayani itu karena dipaksa. Termasuk anak-anak, karena orang tuanya melayani, anak dipaksa melayani. Tapi ada juga anak-anak atau siapapun kita melayani karena terpaksa. Contoh rumahnya dekat gereja atau anaknya pendeta. Mau ndak mau dia terpaksa ngatur-ngatur kan. Maka ketika dia melayani bukan karena keinginan dia, terpaksa. Tapi ada yang ketiga, dia melayani karena lingkungan. Ada seorang anak, dia itu ndak suka pelayanan. Kemudian sama mamanya ditaruh di panti asuhan Kristen. Akhirnya lingkungannya itu pelayanan terus. Akhirnya dia jadi pelayanan yang maksimal. Yang keempat, betul karena ada orang melayani karena dia panggilan. Tapi kalau semua orang memang dipanggil, tapi panggilan khusus seperti sekolah minggu itu panggilan khusus. Seperti melayani seseorang siapa itu khusus. Tapi kalau melayani secara universal, semua pasti ingin melayani. Seperti Pak, yang kita ditanya bagaimana kalau mundur. Nah, kenapa saya tanya mundur? Mungkin dia enggak mau di sini, pindah ke pelayanan bukan yang lain. pindah. Jadi maksudnya kita bicara mundur ya berarti kan enggak aktif gitu ya. Oh, dia enggak Kalau melayani pindah sama itu sekali. lain, pindah itu lain. Jadi mundur, kita bicara mundur itu berarti ya sudah meninggalkan lah, belum murtad. Enggak, maksudnya mundur gini Pak, mundur dari dia pelayanan remaja, dia malu hati toh, pindah ke pemuda. Kata pindah sama mundur itu beda Bapak. Jadi kita bicara mundur itu bukan bicara pindah. Jadi ini mundur ya tidak pasti lagi mundur pelayanan sudah. lagi. Mundur pasti Nah, mundur. kalau dia tidak melayani lagi, tentu persoalannya lain lagi. Kenapa? Bisa karena ada kebutuhan apa yang dia contoh kerja dan sebagainya tadi. Atau pasangan. Yang pasti bukan pindah dia ya, mundur betul-betul Mundur ya, ini. dia tidak melayani lagi toh. Nggak. Bisa Jenuh karena kayak mungkin jenuh, kecewa, malas atau tidak bergairah lagi lah gitu loh. Pertama ada kebutuhan yang dia harus lakukan lebih penting. Contoh kerja tadi. Bisa juga karena pasangan. Bisa juga yang saya katakan tadi, Pak Fengki sudah bilang, ada kekecewaan di bagian itu. Berarti orang ini melayani bukan dengan satu ketulusan. Ada keterpaksaan di situ. Ketika terjadi sesuatu, dia tidak lagi menarik. Tapi yang terakhir, orang mundur karena dia tahu ketika dia mundur, menurut dia lebih baik. Oke, masih ada. Silakan bicara dulu Pak. Kalau buat saya gini, ketika bicara tentang pelayanan secara universal, mundur dari pelayanan adalah sebuah kesalahan. Kenapa sebuah kesalahan? Sebab memang tujuan dan panggilan kita mengikut Tuhan itu berakhir dari sebuah pelayanan. Seperti tadi saya katakan 2 Petrus 1. Dimulai dengan iman, tambahkan pada iman pengetahuan, tambahkan pada pengetahuan kebajikan, tapi terakhirnya akan ada pada kasih. Kasih itu butuh ekspresi, dan ekspresi dari kasih berarti sekaligus ekspresi dari iman kita pada Tuhan adalah pelayanan itu sendiri. Gereja memberi lingkungan yang bagus secara institusi, memang memberi lingkungan yang bagus di mana orang yang awam dengan pelayanan bisa belajar melayani. Dia juga memberi ruang-ruang tertentu di mana kita bisa melayani di situ. Tetapi mungkin mundur dari pelayanan gereja, ya saya bilang tetap selama dia tidak punya pelayanan lagi, tetap sesuatu yang salah. Sebab iman itu harus butuh ekspresi. Menarik Tuhan Yesus bilang, hukum terutama ada 2. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia. Tapi Galatia 5, Paulus sedikit berbeda ketika Paulus berkata, semua hukum Taurat tercatup dalam satu hukum saja. Dan apa itu? Bukan mengasihi Tuhan. Tiba-tiba dia berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hanya ada satu penafsiran saya untuk ayat itu. Kenapa Paulus menjadi berbeda dengan yang Yesus katakan? Berarti bagi Paulus, kasih pada Tuhan itu sesuatu yang tidak bisa dilihat. Yang bisa dilihat itulah kasih pada sesamamu manusia. Makanya wujud dari kasih kita pada Tuhan
Ya kita melayani, mengasihi sesama manusia. Mundur dari kasih, mundur dari pelayanan ini, berarti kamu itu mundur dari cintamu pada Tuhan. Tadi kalau saya nggak salah Pak Daud sempat katakan, mundur dari iman sesungguhnya. Nah itu kan yang menjadi berbahaya. Berarti pertumbuhan rohani bukan cuma mandek, sudah berhenti. Tetapi pertumbuhan rohani jangan-jangan bisa mati. Itu yang menakutkan. Oke, tinggal 1 menit ini. Tapi Pak, ini saya menyimpulkan yang ini, betul kalau secara teologis seperti itu. Tapi ada orang ketika pelayanan dia belum lahir baru, tapi ikut-ikutan aja. Jadi dia tidak pernah mundur. Memang dia merasa di situ ikut-ikutan. Kenapa saya berkata dia tidak di situ, dia rasa lebih baik. Karena dia tidak pernah jumpa Yesus. Tapi dia tahu tentang pengetahuan, tentang kebenaran, dia ditambahkan segala-galanya, tapi tidak memiliki. Jadi pada waktu dia tinggalkan, wah ini bukan duniaku. Karena memang dia tidak pernah jumpa Yesus, tapi beragama Kristen. Tapi tetap salah juga itu Iya akhirnya. salah, karena kan bukan orang Kristen dia Pak. Cuma beragama Kristen. Sekarang 1 menit saja, hanya 15 detik, 15 gitu. Mungkinkah bapak-bapak ini dulu khotbah doa itu tidak dipaksa datang sendiri atau dulu dipaksa? Jawab lagi. Ini kalau harus ngomong pengalaman pribadi, karena memang 15 detik Bapak Iya, ya, langsung. dari pengalaman pribadi saya bahwa karena dari lulus SLTA langsung terpanggil untuk melayani. Jadi pada waktu pertama semester 1, semester 2 di sekolah teologi pasti dipaksa oleh dosennya, ya kan? Pasti dipaksa, pasti dorong, enggak bisa. Ayo latihan, dapat Tunggu, nilai itu kan jelek. doa setelah sekolah Alkitab, sebelum sekolah. Sebelum sekolah Alkitab pelayanan mungkin hanya kayak ngajar sekolah minggu dan segala macam. Ngajar itu pun pernah dipaksa atau datang sendiri? Ya karena ada sedikit terpaksa Atau dengan pendetanya keadaan. bilang, kamu doa. Oh enggak bisa, harus doa. Betul. Pertama-pertama pasti prosesnya seperti itu. Iya. Tapi kemudian dalam proses pembelajaran akhirnya sampai 10 ketika detik lagi loh, Pak. selesai, ya, selesai, baru kemudian menyadari bahwa itu sesuatu yang Ayo menjadi mungkin panggilan Bapak pribadi. cari bicara. Ya, memang betul, awalnya saya juga dipaksa. Ya begitu. Tetapi ketika dipaksa itu, yang maksa saya memberikan pencerahan. Akhirnya menjadi sesuatu kenikmatan. Dan saya ingat pertama kali doa itu di tempat umum, saya catat loh Pak. Ya. Kenapa? Karena saya tidak pernah berdoa Ya, sama sama sekali. dengan kita lah, sama dengan saya juga sama kok. Semua dipaksa Pak. Kalau orang nggak dipaksa tidak berubah. Kelihatannya saya yang anak baik sendiri. Mana baik sendiri Pak yo. Saya usia 7 tahun atau 9 tahun, di rumah ada tangga, saya berdiri tangga paling atas, ambil baju dalam, dilikat di leher, ambil gagang sapu, mulai pegang di mulut, taruh di Khotbah. mulut, dan mulai saudara-saudara. Dan rupanya kesan itu sangat mendalam pada orang tua saya. Sehingga ketika ternyata jalan-jalan hidup saya mengarah ke situ, papa saya sudah bilang, biarkan saja dia, kalian kakak adik tolong jaga dia. Sebab kayaknya panggilannya memang di situ. Ya, jadi untuk kasus ini kelihatannya saya mendapatkan anugerah lebih dalam hal ini. Nah, dipaksa oleh keadaan ya atau kesadaran sendiri. Dipaksa kebiasaan. Iya, tuntutan. Inilah saudara sayang sekali kita akhiri seperti ini. Tapi ingat, kita kembali lagi bahwa soal orang tua campur atau tidak campur, tinggal satu rumah atau tidak satu rumah, persoalannya bukan di tempat itu, tetapi apakah orang tua atau anak itu punya prinsip mandiri. Sama seperti sebuah bank punya cabang, tetap dipantau tapi mandiri. Dan kedua, ingat itu bahwa pernikahan itu satu kehidupan. Jadi bukan sesuatu teori. Dan orang tua pun sendiri pernah mengalami kesulitan. Izinkan anak itu juga melewati kesulitan itu. Dan tentunya tidak ada satupun orang yang lahir karena dirinya sendiri. Pasti karena Tuhan. Dan tidak ada satupun orang mati yang tanpa izin Tuhan. Pasti semua diizinkan Tuhan. Jadi hidup, lahir, dan mati semua karena Tuhan. Oleh sebab itu mengapa tinggalkan Tuhan? Dan yang terakhir, firman Tuhan mengatakan, lebih baik melayani daripada dilayani. Jadi jawab sendiri, bagus melayani atau tidak. Tuhan Yesus memberkati.